I just had to let you know you're. Halo, perkenalkan nama saya Mas Daria dengan NIM 2402060007 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Kita semua tahu ya, pendidikan yang ada di Indonesia itu masih belum merata. Data terakhir nunjukin kemampuan baca, tulis, hitung, siswa masih perlu ditingkatkan lagi. Terus, fasilitas yang ada di sekolah yang ada di antara yang ada di desa dengan ada yang di kota itu sangat jauh berbeda. Ada yang pakai smartphone, ada yang atapnya bocor, dan masih banyak lagi ketimpangan antara yang ada di desa dan ada yang di kota. Tahun 2035 katanya kita bakalan kebagian namanya bonus demografi. Artinya jumlah usia produktif kita itu banyak banget. Terus ada juga tahun 2045 ada target namanya Indonesia Emas, yaitu 100 tahun merdeka. Nah, itu semua kan gak bakalan kejadian kalau kita gak nyiapin generasinya mulai dari sekarang. Tuh anak muda yang bukan cuma pintar ngerjain soal, tapi yang bisa berpikir kritis, punya skill, yang skillnya kepake di dalam dunia kerja nanti. Makanya pemerintah itu mengenalin pembelajaran mendalam di dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa sih? Intinya, kurikulum ini yang ngasih kita keleluasaan buat belajar. Siswa jadi utama di kelas. Kita yang aktif cari tahu, bukan cuma sekedar dengar ceramah guru dari awal sampai akhir. Terus gurunya boleh nyesuaiin cara ngajarnya. Misalkan kalau muridnya lebih suka praktik, ya gurunya bikin kegiatan praktik. Kurikulum ini punya 3 tujuan utama. Pertama nih, yaitu buat ningkatin pendidikan. Artinya kita belajar itu beneran paham konsepnya. Contohnya di matematika nih, bukan cuma bisa pakai rumus, tapi ngerti kenapa rumusnya begitu dan bisa kepakai di kehidupan nyata. Nah, yang kedua, yaitu membentuk karakter lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di film ini kita dilatih buat kerjasama, kreatif, berpikir kritis, terus mandiri dan bertakwa. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyiapin kita buat dunia kerja yang terus berubah. Soalnya 10 tahun ke depan banyak pekerjaan yang sekarang saja belum ini punya 3 tujuan utama. Yang pertama nih, yaitu buat ningkatin pendidikan. Artinya kita belajar itu beneran paham konsepnya. Contohnya di matematika nih, bukan cuma bisa pakai rumus, tapi ngerti kenapa rumusnya begitu dan bisa kepakai di kehidupan nyata. Nah, yang kedua, yaitu membentuk karakter lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di film ini, kita dilatih buat kerjasama, kreatif, berpikir kritis, terus mandiri dan bertakwa. Nah, untuk yang ketiga, yaitu menyiapin kita buat dunia kerja yang terus berubah. Soalnya 10 tahun ke depan banyak pekerjaan yang sekarang saja belum ada. Kerjanya gimana sih? Nah, di sini ada 4 ciri utamanya. Yang pertama yaitu belajar pakai proyek. Misalnya di IPA kita disuruh bikin proyek penjernihan air sederhana. Yang kedua yaitu fokus ke kemampuan dasar. Gak semua bab harus selesai. Yang penting konsep intinya kita kuasai. Yang ketiga itu fleksibel. Guru bisa ngatur sendiri mau bab mana yang mau diajarin duluan. Keempat, yaitu pembelajaran disesuaikan sama murid. Misalkan karena kan setiap anak itu beda-beda cara pemahamannya, jadi cara ngajarnya juga beda biar semua bisa ikut. Terus peran gurunya itu apa sih? Nah, di sini guru itu sebagai pendamping belajar,
tugasnya nyiapin proses belajar, bimbing kita kalau kita kesulitan, dan juga bikin suasana kelas menjadi menarik. Pelajaran mendalam ini nyentuh 4 sisi dari diri kita. Yang pertama yaitu pikiran. Kita diajak mikir buat analisis. Yang kedua, hati kita dilatih karakternya. Nah, yang ketiga, rasa diajak buat mengapresiasi. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu fisik. Fisik kita juga ikut aktif. Nah, selanjutnya itu tahapan belajar itu ada 3. Yang pertama, memahami. Kita bedah konsepnya. Yang kedua, menerapkan. Langsung menerapkan ilmunya, langsung dipakai buat bikin karya. Yang ketiga, yaitu merefleksi. Kita mikir lagi nih, tadi aku udah belajar apa ya? Bagian mana yang masih perlu aku perbaiki? Hubungan antara kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam itu sangat erat. Nah, kurikulum merdeka itu ngasih ruang, sedangkan pembelajaran mendalam mengisi ruang tersebut dengan belajar yang berkualitas. Wujudnya di dalam kelas yaitu dengan diskusi, pelajaran kelompok, dan proyek. Tantangannya emang ada. Jadi guru sama siswa harus sama-sama mau adaptasi. Kesimpulannya di sini, 2 hal ini jadi satu paket buat bikin pendidikan kita lebih baik, aktif, bermakna, dan sesuai sama masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're